Oke, kita bahas ini. Baru-baru ini muncul sebuah tuduhan baru yang benar-benar mengejutkan dari berkas-berkas Jeffrey Epstein. Fokusnya ada di peternakannya yang terpencil di New Mexico, dan ceritanya, wah, ini jauh lebih kelam dari apapun yang pernah kita dengar sebelumnya. Gila kan? Kalimat yang bikin merinding ini adalah inti dari semuanya. Ini datang dari sebuah email anonim yang sekarang memicu penyelidikan baru, padahal email ini udah dikirim bertahun-tahun yang lalu. Yuk kita coba urai satu persatu apa yang kita ketahui. Jadi, dari mana sih datangnya klaim yang super meresahkan ini? Ternyata, semuanya bermula dari satu email. Cuma satu email yang dikirim pada tahun 2019. Tapi sekarang, email itu jadi pusat perhatian. Email ini, yang dijuluki email asuransi, dikirim ke seorang penyiar radio lokal. Pengirimnya ngaku sebagai orang dalam, mantan staf yang punya bukti-bukti berat. Tapi dia nggak memberikannya begitu saja. Dia menyimpannya sebagai jaminan. Ya, semacam polis asuransi pribadi. Dan klaimnya tuh spesifik banget loh. 2 gadis asing dikubur di peternakan, katanya penyebab kematiannya adalah pencekikan. Si pengirim bahkan minta bayaran 1 Bitcoin untuk sebuah USB yang berisi bukti. Untungnya si penyiar radio ini melakukan hal yang benar. Dia gak bayar, tapi langsung meneruskan email itu ke FBI. Tapi ya gitu, sepertinya email itu didiamkan saja, nggak ada tindak lanjut publik sampai sekarang. Oke, sekarang kita coba lihat lokasinya. Untuk benar-benar memahami skala tuduhan ini, kita perlu tahu dulu tempat di mana semua ini diduga terjadi. Zorro Ranch yang terkenal itu. 7.500 hektar. Coba deh Anda bayangkan, itu area yang luas banget. Dan ukuran peternakan ini jadi poin yang sangat penting, karena ini menunjukkan betapa luar biasanya tantangan yang akan dihadapi para penyelidik kalau mereka benar-benar memutuskan untuk melakukan pencarian di sana. Seperti yang bisa kita lihat dari lini masa ini, Zorro Ranch memang punya sejarah yang panjang dan, ya, meresahkan. Tuduhan pelecehan di properti ini bukan hal baru, udah ada sejak tahun 90-an. Nah, email tahun 2019 ini seolah menambahkan satu lapisan cerita yang jauh lebih gelap lagi dari yang sudah ada. Nah, ini poin krusial. Properti itu sekarang sudah berpindah tangan. Namanya pun sudah diganti jadi San Rafael Ranch. Untungnya, pemilik barunya sudah menyatakan secara terbuka bahwa mereka akan bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang jika penyelidikan diperlukan. Ini detail pentingnya sebelum kita lanjut ke apa yang terjadi sekarang. Terus, kenapa kita baru bahas email dari tahun 2019 ini sekarang? Jawabannya adalah karena para pejabat di New Mexico akhirnya mengambil tindakan serius. Mereka memulai sebuah dorongan baru untuk mencari jawaban. Dan ini bukan cuma satu orang yang bersuara loh. Ini adalah gerakan serentak dari berbagai pihak. Ada komisioner pertanahan, jaksa agung, sampai anggota parlemen negara bagian. Semuanya bergerak. Terutama mereka mau mendapatkan email aslinya yang tanpa sensor dari FBI. Dan mereka nggak main-main. Mereka menganggarkan 2,5 juta dolar untuk membentuk komisi kebenaran yang punya kuasa untuk memaksa orang berbicara. Kutipan dari perwakilan Andrea Romero ini benar-benar merangkum semangat di balik semua ini. Ada perasaan bahwa kebenaran itu belum sepenuhnya terungkap, dan sekarang para pejabat negara bagian inilah yang mengambil alih tugas untuk membongkarnya. Dan inilah akar masalahnya. Ada rasa frustrasi yang mendalam karena banyak yang merasa penyelidikan federal itu seperti mandek. Propertinya keburu dijual dari harta warisan Epstein sebelum ada pemeriksaan forensik yang tuntas, meninggalkan banyak sekali pertanyaan yang menggantung. Oke, dengan semua dorongan politik dan hukum ini, mari kita berhenti sejenak dan berpikir secara realistis. Apa sih yang sebenarnya mungkin untuk dilakukan? Kita coba lihat dari sisi sains forensiknya ya. Ini pertanyaan paling mendasarkan, gimana caranya coba menemukan sisa-sisa jasad manusia di lahan seluas 7.500 hektar? Itu tantangan yang luar biasa besar. Apalagi di email itu gak disebutkan lokasi spesifiknya. Mau mulai dari mana? Para ahli forensik bilang ini bakal jadi pekerjaan yang super sulit. Anda tidak bisa datang begitu saja bawa skop. Ini butuh teknologi canggih seperti radar penembus tanah. Dan bahkan dengan alat itu, menyisir medan terjal seluas itu bisa makan waktu berminggu-minggu. Belum lagi, alam kan sudah bekerja selama puluhan tahun menutupi jejak apapun yang mungkin ada. Oke, kita berandai-andai ya. Misalnya, dengan segala rintangan, mereka berhasil menemukan sesuatu. Pertanyaan forensik berikutnya malah lebih sulit lagi. Bisakah mereka membuktikan penyebab kematian spesifik yang dituduhkan di email itu? Nah, di sini kita bisa lihat tantangannya. Bukti pencekikan, seperti pendarahan internal atau kerusakan otot,
itu adanya di jaringan lunak. Masalahnya, jaringan lunak itu pasti sudah lama hancur. Satu-satunya bukti yang mungkin tersisa di kerangka adalah tulang hyoid yang patah. Tulang kecil dan rapuh di leher yang kemungkinannya sangat kecil untuk bisa bertahan setelah bertahun-tahun terkubur dan mengalami dekomposisi. Dan kalaupun sisa-sisa jasad ditemukan dan dicurigai sebagai korban kejahatan, mengidentifikasi siapa mereka adalah tantangan berikutnya. Ya, DNA mungkin bisa diekstraksi dari tulang besar. Usia juga bisa diperkirakan. Tapi untuk mencocokkan catatan gigi, salah satu cara identifikasi paling pasti, itu baru bisa dilakukan kalau kita sudah punya dugaan siapa yang kita cari. Jadi, dengan adanya dorongan politik yang kuat di satu sisi dan tantangan forensik yang sangat berat di sisi lain, posisi kita sekarang di mana? Nah, mari kita simpulkan dengan melihat pertanyaan-pertanyaan kunci yang masih belum terjawab. Ini dia hal-hal yang perlu kita pantau. Apakah si informan anonim itu akan muncul? Apa yang bisa diungkap oleh Komisi Negara Bagian dengan kekuasaan untuk memaksa orang bersaksi? Dan pertanyaan terbesarnya, apakah semua ini pada akhirnya akan mengarah pada penggalian forensik sungguhan di peternakan itu? Pada akhirnya, inilah inti masalahnya. Apakah email ini hanyalah tipuan kejam yang dirancang untuk memeras uang dan memanfaatkan tragedi? Atau, apakah ini adalah petunjuk nyata pertama yang mengarah pada kebenaran yang bahkan jauh lebih mengerikan daripada yang pernah kita bayangkan tentang apa yang terjadi di peternakan Epstein? Hanya waktu dan penyelidikan yang akan menjawabnya.